di bagian dalam sana itu ada jarum yang terlihat jarumnya hanya satu ya, padahal jarumnya itu dua. Kenapa terlihat satu? Karena dia lurus gitu ya, lurus. Nah selanjutnya kita akan tancap jarum ketiga di sebelah kaca sini. Jadi dari udara ke kaca, gelombang atau sinar dibiaskan mendekati garis normal. Jadi dia arahnya mendekati ke sana. Nah, sekarang kalau tidak percaya kita garis. Kita garis ini. Nah, kita garis. Sehingga memperlihatkan atau kelihatan pensil itu terlihat patah di bagian batas medium antara udara dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 11 IPA dimanapun adik-adik berada, kali ini saya akan melakukan praktikum tentang pembiasan cahaya atau pembiasan gelombang ya, atau yang dikenal dengan refraksi ya, refraksi atau pembiasan. Alat dan bahan yang kita gunakan yang pertama adalah kaca plan paralel. Jadi plan itu datar, paralel itu banyak ya. Kemudian bahan atau alat yang berikut adalah busur derajat ya. Ini busur derajat namanya. Kemudian mistar. Ini karena nggak punya mistar, jadi saya menggunakan siku. Bisa adik-adik menggunakan mistar plastik maupun mistar baja ya. Kemudian berikutnya adalah jarum pentul ya, ini jarum pentul. Kemudian yang ini adalah kertas grafik namanya, kertas grafik. Sebenarnya ada satu lagi adik-adik, kita menggunakan karton ya. Kita menggunakan karton, nanti kita taruh di bawah kertas grafik ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kalau adik-adik mau menancapkan jarum ini nanti mudah ya. Tapi karena saya tidak mendapatkan karton, jadi saya menggunakan langsung ditancap di triplex ini nanti ya. Jadi agak butuh tenaga sedikit. Oke, kita singkirkan dulu alat-alat yang ada ini. Kita sekarang ambil mistar ya. Ambil mistar, silakan adik-adik membuat sumbu koordinat ya. Kita taruh seperti ini, lalu kita garis ya. Kita garis ya, seperti itu. Lalu kita garis lagi ke sini. Pastikan garisnya lurus ya. Oke, sampai di situ aja ya. Selanjutnya adik-adik, kita pasang kaca plan paralel itu di sini. Lalu kita garis ya, atau kita jiplak. Kita jiplak seperti ini. Oke. Jadi kalau saya angkat seperti itu modelnya ya. Sekarang kita kembalikan lagi. Jadi untuk pembiasan itu berlaku hukum pembiasan atau hukum Snellius tentang pembiasan, yang menyatakan bahwa kalau ada dua medium ya, ini di atas ini adalah medium yang kurang rapat yaitu udara. Lalu ini kaca adalah medium yang lebih rapat. Jadi medium kurang rapat itu indeks biasnya lebih kecil dari medium yang lebih rapat. Apanya yang rapat? Yang rapat adalah struktur penyusun dari zat itu ya. Zat itu kan ada tiga ya, gas, cair, padat. Jadi yang ini gas di sini, udara ya, udara. Ini padat. Kalau padat itu susunan partikelnya lebih rapat, sehingga indeks biasnya yang padat itu lebih rapat dibanding dengan yang renggang. Seperti itu adik-adik ya. Selanjutnya kita akan membuat sudut ya. Kita akan membuat sudut.
Jadi kita mulai dari 0 dulu ya, 0. Jadi ini sudutnya ya. Jadi di sini kita ambil angka 0. Jadi pakai yang merah ini ya, yang merah ini 0, 10 gitu ya. Sehingga begini. Jadi 0, 10, berapa ini? 20, 30, 40, sampai sini itu 90 ya. Sampai sini 180 ya. Sampai sini 270, sampai sini 360. Jadi kita akan membuat sudut, terserah adik-adik maunya berapa gitu ya. Terserah adik-adik maunya berapa. Saya akan membuat sudut dari sebelah sini aja ya, dari sebelah sini ya. Saya akan membuat sudut, tunggu saya paskan dulu di 0. Jadi adik-adik kalau menggunakan busur derajat yang bentuknya lingkaran begini, pastikan di sini sejajar dengan 90, di sini 0, di sini 0, di sini 90 gitu ya. Lalu kita kasih garis 30 derajat di sini ya. Ini 30 ini ya, 30 derajat. Lalu saya angkat. Selanjutnya kita akan garis, adik-adik ya, kita garis menuju ke pusat koordinat sini. Seperti itu ya. Oke, seperti itu. Jadi ada garis ke sana. Lalu selanjutnya ini kita kembalikan ya. Kita kembalikan ke sini. Kita kembalikan ke sini, lalu kita tancap jarum pentul tepat di sini ya, di pusat ini. Tepat di pusat. Ya, ini karena triplek jadi agak keras, jadi perlu butuh tenaga ya. Kita tancap lagi di sini. Ya, dia masuk. Jadi letakkan jarum di sini 1, di sana 1. Selanjutnya kita pasang ini kaca plan paralelnya ini ya. Jadi sesuai dengan hukum Snellius tentang pembiasan, kalau ada gelombang atau sinar datang dari medium kurang rapat, contohnya udara, ke medium lebih rapat, maka gelombang atau sinar itu akan dibiaskan mendekati garis normal. Jadi ini yang dimaksud garis normal adik-adik ya. Ini yang dimaksud dengan garis normal. Ini saya kasih tanda N ini ya, normal. Kemudian ini namanya bidang batas ya. Bidang batas. Batas apa? Batas medium antara udara ke kaca ya. Ini namanya bidang batas. Jadi di sini bidang batasnya. Di sini adalah udara, di sini kaca. Yang garis ini adalah garis normal. Nah, sesuai dengan hukum Snellius tentang pembiasan, jika ada gelombang atau sinar datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat, akan dibiaskan mendekati garis normal. Jadi secara logika nanti dia akan bergeser ke sini ya. Sinarnya akan bergeser ke sini saat dia berada di dalam kaca ya. Seperti itu. Kita akan buktikan apakah benar gitu ya. Hukum Snellius tentang pembiasan yang kedua menyatakan jika sinar datang atau gelombang datang dari medium lebih rapat ke medium kurang rapat, akan dibiaskan menjauhi garis normal. Jadi kebalikan dari yang tadi ya. Kita akan lihat yang ini dari, anggap saja ini gelombang datang dari sini ya. Jadi saya kasih panah ini. Nah, gelombang datang dari sana ya. Ini saya ada angin jadi ya. Gelombang datang dari sana masuk ke kaca. Apa yang terjadi? Selanjutnya kita akan amati dari pinggir kaca sini ya. Bukan dari atas tapi dari pinggir. Jadi kita menunduk ke bawah, lalu kita mengamati dari dalam kaca. Nanti pada saat mengamati sambil menancapkan jarum, sambil dikeker ya adik-adik, dikeker sampai posisi jarum itu ditancap
lurus dengan dua jarum yang di luar kaca ini, ditancap. Jadi sama dengan adik-adik kalau mau bikin pagar, tancap patok, itu kan patoknya kalau di keker itu kelihatan cuma satu tiang kan, padahal tiangnya itu banyak. Atau kalau adik-adik misalnya baris berbaris, kalau barisannya lurus maka dilihat dari depan barisan itu kelihatan cuma satu orang, jadi orang di belakang nggak kelihatan, seperti itu. Jadi anggap saja seperti itu. Jadi nanti adik-adik tancap jarum ini di sini lurus dengan yang bagian yang di atas ini, tapi dilihat dari dalam kaca. Oke, saya menggunakan kamera yang lain ya adik-adik ya. Baik adik-adik, selanjutnya ini kameranya sudah saya arahkan ke jarum sebelah sana. Jadi di sana itu ada jarum ya, di dalam kaca itu terlihat ada jarum. Jadi adik-adik melihatnya dari dalam kaca ya, jangan dari luar kaca tapi dari dalam. Jadi lihat di bagian dalam sana itu ada jarum yang terlihat jarumnya hanya satu ya, padahal jarumnya itu dua. Kenapa terlihat satu? Karena dia lurus gitu ya, lurus. Nah selanjutnya kita akan tancap jarum ketiga di sebelah kaca sini ya. Jadi pastikan jarumnya itu jangan di sini, jangan di sini, tapi lurus dengan jarum yang ada di dalam kaca ya. Tancap saja ya. Itu kan kelihatan jarumnya cuma satu ya. Kenapa terlihat cuma satu? Karena lurus ya. Seperti yang tadi saya bilang, kalau Anda baris, kalau jarumnya terlihat, kalau Anda baris, orangnya terlihat satu dari depan, itu artinya lurus gitu ya. Lalu kita tancap lagi jarum keempat. Di sini perhatikan, lurus ya, lurus. Jadi terlihat jarumnya itu cuma satu, padahal dia ada empat. Nah, jadi di sini, kalau adik-adik perhatikan ke sana itu, sampai ke belakang sana itu, terlihat jarumnya cuma satu ya. Jarumnya cuma satu. Setelah yakin bahwa jarumnya itu sudah tertancap dengan kuat dan dia lurus, ditunjukkan dengan jarumnya terlihat hanya satu jarum ya. Itu artinya sudah lurus. Kalau sudah, selanjutnya kita akan lepas ya. Kita akan lepas kacanya. Kita lepas kacanya, jarumnya jangan dipindah dulu ya. Biarkan jarumnya di situ, kita tarik kacanya. Seperti ini. Selanjutnya kita akan lihat ya dari atas. Selanjutnya kita akan lihat dari atas. Oke adik-adik, ini kita sudah lihat dari atas ya. Kita sudah lihat dari atas. Selanjutnya kita garis di ini ya, di jarum ini ya. Kita garis dari jarum yang satu ke jarum yang satunya lagi. Kita garis ini ya. Oke, setelah digaris ini bisa dicabut. Jarumnya kita cabut. Kita perpanjang lagi garisnya biar panjang gitu ya. Nah tuh, udah ya. Lalu ini kita lepas lagi. Ini kita lepas lagi. Ya. Seperti itu. Kalau adik-adik perhatikan, antara gelombang datang dan gelombang yang keluar dari kaca itu dia ke sebelah kiri ya, ke sebelah kiri. Itulah yang disebutkan dia mendekati garis normal. Jadi sinar datang dari medium kurang rapat, udara. Jadi ini udara ya, di sini udara. Udara. Yang di sini kaca. Ya. Jadi dari udara ke kaca, gelombang atau sinar dibiaskan mendekati garis normal. Jadi dia arahnya mendekati ke sana. Nah, sekarang kalau tidak percaya kita garis. Kita garis ini. Nah, kita garis ini. Dari sini ke sini ya, Dek. Tunggu biar jelas. Dari sini biar kelihatan. Nah, kita garis dari sini ke sini. Ya.
Nah, seperti itu ya. Jadi adik-adik perhatikan, ini gelombang datang dari udara masuk ke medium lain yaitu kaca. Dia dibiaskan mendekati garis normal. Jadi nanti sudut ini itu tidak sama dengan sudut ini. Ini namanya sudut datang atau sudut gelombang datang. Ini namanya sudut bias atau sudut gelombang bias. Nah, tadi di sini sudutnya tadi waktu saya bikin berapa adik-adik? Masih ingat? 30 derajat ya, 30 derajat. Lalu sekarang saya akan ukur sudut biasnya berapa derajat gitu ya. Kalau mengacu kepada hukum Snellius tentang pembiasan, maka kalau sinar atau gelombang datang dari medium kurang rapat, maka gelombang atau sinar itu akan dibiaskan mendekati garis normal. Artinya sudut biasnya itu lebih kecil dibanding sudut datang. Atau sebaliknya, kalau sinar atau gelombang datang dari medium lebih rapat ke medium kurang rapat, maka sinar atau gelombang akan dibiaskan menjauhi garis normal. Atau sudut datangnya lebih kecil dari sudut bias gitu. Sedangkan yang ini sudut datangnya lebih besar dari sudut bias. Hasilnya ternyata adik-adik, ini 0 ya, nolnya di sini, ini yang merah, 0, 10, 20. Jadi di sini menjadi 20 derajat. 20 derajat. Sudah sangat jelas, sudah sangat nyata bahwa konsep atau hukum tentang pembiasan dari Snellius ini terjawab atau terbukti gitu ya, terbukti dengan hasil dari gambar ini. Nanti bisa dihitung ini pergeserannya ya, pergeseran sinar yang dari luar kaca masuk kaca dan keluar lagi ke kaca itu terjadi pergeseran. Kenapa adik-adik? Kalau adik-adik membuat garis lurus dengan ini hasilnya harus sejajar ya. Jadi kalau tanpa kaca harusnya sinar itu kan ke sini ya adik-adik ya. Harusnya kan ke sini, sini. Nah, ini Pak. Saya kasih garis putus-putus ini. Nah, sini. Ya. Jadi sinar itu harusnya lurus sini, lurus sini. Ya, saya ulang ya. Sinar ini harusnya lurus ke bagian titik-titik ini. Tapi karena mediumnya berubah, maka dia akan mengalami perubahan kecepatan, perubahan frekuensi, perubahan panjang gelombang dan lain sebagainya. Jika gelombang datang dari medium satu ke medium yang lain yang indeks biasnya berbeda atau kerapatannya berbeda, gitu ya. Jadi di sini dia bergeser ini, bergeser ke sana. Yang seharusnya di sini dia bergeser mendekati garis normal ini ya. Seperti itu. Selain itu juga sudah dibuktikan bahwa di sini tadi sudut sinar datangnya 30 derajat, sudut sinar atau gelombang biasnya menjadi 20 derajat ya, seperti itu. Nanti kemudian yang kalau adik-adik di kenyataan nyata sudah pernah saya jelaskan sebelumnya di kelas ya. Kalau adik-adik misalnya mandi di kamar mandi, sikat giginya jatuh gitu ya ke dalam bak mandi, airnya jernih, maka terlihat sikat gigi itu dangkal ya, gampang untuk diambil, dekat gitu. Begitu kita ambil ternyata jauh sekali, dalam sekali gitu, sampai kepala kita sudah masuk ke air juga baru bisa dapat itu. Artinya adik-adik terkecoh dengan pembiasan. Begitu juga kalau adik-adik lihat air kolam, dasarnya itu kelihatan dangkal. Padahal begitu adik-adik masuk terlihat lebih dalam. Itu adalah tentang efek dari pembiasan. Nah, nanti saya akan buat demonstrasi lagi tentang gelas yang saya isi air setengah, kemudian saya kasih pensil ya di dalam. Maka nanti pensilnya akan terlihat patah. Nah, kita akan lihat ya. Baik adik-adik, saya sudah menyiapkan gelas, kemudian diisi air. Airnya jangan terlalu penuh ya,
mungkin 3/4 atau setengah juga boleh. Airnya cari air yang bening ya, jangan air kopi atau air susu. Tapi air yang bening. Kemudian saya menyiapkan pensil ya, pensil. Adik-adik nanti tolong perhatikan batas antara medium air, itu mediumnya lebih rapat, dan udara di bagian atas air, mediumnya kurang rapat. Sesuai dengan hukum Snellius tentang pembiasan tadi, menyatakan kalau dari udara ke air atau dari udara ke kaca tadi, sinar atau gelombang akan dibiaskan mendekati garis normal. Sekarang perhatikan adik-adik ya. Saya masukkan pensilnya ya. Saya masukkan pensilnya seperti ini. Ya. Nah, coba diperhatikan apakah batas antara air dan udara di bagian atas itu dia kelihatan patah ya. Kelihatan patah atau tidak adik-adik? Tunggu, saya geser-geser dulu, cari posisi yang betul-betul kameranya lurus di... Nah, seperti itu ya. Jadi, kesannya, pensil yang di dalam air itu ke arah kanan, pensil yang di atas air itu arah ke kiri. Anggap saja garis normalnya ini ke atas, ini garis normal. Jadi, dia dibiaskan mendekati garis normal ya. Garis normalnya di sini, ini ke atas ini, garis normal. Anggap saja seperti itu. Jadi pensil yang di bagian bawah dia lari ke kanan, pensil yang sebelah kiri dia lari ke sebelah sana. Itu menunjukkan adanya proses pembiasan ya. Sehingga memperlihatkan atau kelihatan pensil itu terlihat patah di bagian batas medium antara udara dan air. Itulah pembiasan adik-adik ya. Oke, demikian adik-adik praktikum sederhana kita tentang cara kerja pembiasan gelombang atau sinar ya. Pembiasan gelombang atau sinar yang melewati dua medium dengan kerapatan yang berbeda. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, share, komen, dan untuk adik-adik yang belum subscribe, tolong dibantu untuk subscribe-nya agar channel ini terus berkembang dan saya terus membuat video-video inspiratif atau video-video eksperimen tentang pelajaran-pelajaran fisika pada topik yang lain. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.